Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa beribadah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan jazakallahu khaira, semoga Allah membalas dengan pahala yang besar kepada pihak DKM dari Masjid Birrul Walidain Ciaul Pasir Sukabumi yang sudah mengundang kami untuk bisa bersilaturahim, untuk bisa watawasaw bil haq, saling menasehati di antara kita, dan juga telah memberikan kesempatan ikut andil berjuang di dalam jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan pahala yang besar kepada antum, pihak dari akhwat dan ikhwan yang sudah hadir di majelis pada sore hari ini, sudah menyempatkan waktu, tenaga, berkorban, berjuang untuk menghadiri majelis ilmu yang rutin dilakukan di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian dengan pahala yang besar. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurukum. Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbit aqdamakum. Dan pasti Allah akan mengokohkan posisi kalian. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menolong agama Allah. Kepada orang-orang yang berusaha menegakkan kalimatullah, kalimat Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan ditolong Allah. Yakin. Ya. Begitu banyak orang yang menghalangi, begitu banyak orang yang tidak suka, kalau dia jujur sama Allah, pasti akan ditolong sama Allah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam imannya, jujur dalam amalannya, jujur dalam dakwahnya, jujur dalam nasihatnya. Ya, jangan kita seperti orang-orang Yahudi yang sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah tentang orang-orang Yahudi, atamuruna nas bil bir. Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, tapi kalian lupa akan diri-diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, dalam keadaan kalian membaca Alkitab Taurat. Subhanallah.
Jangan kita seperti itu. Jangan. Sayang dakwah kita, sayang amal soleh kita. Kita harus jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam beragama. Jangan kita bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beragama. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini tema kita adalah marhaban syahrul Ramadan. Ya. Ini adalah suatu tema yang sangat luar biasa bagi kita. Kenapa? Kalau kita lihat sejarah bulan Ramadan ya, yang kita sedang akan memasuki ya, malam ini insyaallah kita akan salat qiyamul lail, salat tarawih insyaallah taala. Kalau kita lihat sejarah dari syahrul Ramadan, dari kewajiban puasa Ramadan, kita ingat ketika peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ya, karena apa? Disebutkan ya bahwa puasa Ramadan itu kewajibannya dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini adalah perintah puasa dari Allah Subhanahu wa taala dan ini dijelaskan dalam Musnad Imam Ahmad dalam hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang asbabun nuzul. Bagaimana turunnya surat Al-Baqarah 183. Bagaimana syariat puasa ini dimulai? Apakah sekaligus dimulai seperti itu atau bagaimana? Disebutkan oleh sahabat Muaz bin Jabal dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Di sana diberitakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berhijrah ke Madinah. Ya, karena itu dimulai perhitungan tahun Hijriah adalah ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah. Awalnya beliau berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Belum turun surat Al-Baqarah ayat 183, belum turun. Tapi Rasulullah berpuasa 3 hari setiap bulannya. Kemudian berlanjut sampai akhirnya masuk ke tahun 2 Hijriah. Ketika Rasulullah berpuasa beberapa belas bulan, masuk ke bulan tahun 2 Hijriah, turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana itu adalah awal disyariatkannya puasa Ramadan tahun 2 Hijriah di Madinah. Turunlah ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa. Ini periode pertama kewajiban puasa. Masih umum bentuknya. Belum ada penjelasan-penjelasan, belum ada rincian-rincian bagaimana ya. Kemudian dijalankan oleh para sahabat. Ya, puasa tersebut. Dan disebutkan di ayat yang berikutnya, diturunkan ayat berikutnya surat Al-Baqarah ayat 184. Ketika Allah katakan ayyaman ma'dudat, di mana puasa itu adalah hari-hari yang terbatas, yang dibatasi oleh Allah hanya pada syahrul Ramadan, bulan Ramadan saja. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Di sini mulai masuk Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka kalian boleh tidak berpuasa. Ya, tapi harus mengganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan barang siapa yang dia tidak mampu berpuasa karena usia
atau karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka itu membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Nah, disebutkan di sini sifatnya masih at-takhir, sifatnya masih pilihan. Seseorang boleh puasa dan juga boleh membayar fidyah kalau tidak mampu sifatnya. Belum mutlak harus ya di ayat ini. Tapi apa kata Allah? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Barang siapa yang dia dengan kerelaan hati mau berpuasa, memilih puasa tersebut, khairun lakum, itu baik bagi mereka, bagi kita. Wa antasumu khairun lakum. Allah baru memberikan motivasi. Wa antasumu khairun lakum. Kalau kalian berpuasa itu lebih baik, kata Allah. Diberikan anjuran, penekanan di sana. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Sifatnya masih pilihan. Kemudian diturunkan, atau sebelumnya ketika itu belum ada syariat ya boleh makan dan minum di malam hari setelah tidur malam. Belum ada. Dan belum ada juga belum boleh menggauli istri, ya, berhubungan suami istri sebelum atau setelah tidur malam. Itu masih dilarang dalam konteks ayat 183 Al-Baqarah dan 184, masih dilarang. Kemudian dalam hadis ini disebutkan ada seorang sahabat yang dia baru bekerja dari pagi sampai sore bekerja, kemudian pulang setelah maghrib, pulang capek, setelah sholat isya langsung tidur. Dia tidak sempat makan karena ketika itu belum ada makan sahur, belum ada. Ya, belum ada syariat makan sahur. Jadi makannya kapan? Sebelum tidur malam. Awalnya syariat puasa. Sebelum tidur malam itu makan, boleh minum, boleh berhubungan dengan suami istri, itu sebelum tidur. Kalau sudah tidur, tidak boleh makan, minum, dan berhubungan suami istri. Ada seorang sahabat yang dia karena capek badannya setelah kerja, dia setelah sholat isya tertidur. Belum sempat makan, ya, belum sempat minum, kemudian besoknya harus puasa. Subhanallah. Dan Rasulullah melihat orang ini capek, badannya lemas karena dia tertidur. Sedangkan aturannya kalau sudah tidur, dia tidak boleh makan minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Kemudian disebutkan juga dalam hadis itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau setelah tidur malam, beliau bangun dan beliau menggauli budaknya dan menggauli istrinya, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkan ayat surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Di situ Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Di situ baru Allah Subhanahu wa taala mengatakan uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Dibolehkan, dihalalkan untuk kalian lailatas siyam pada malam hari di bulan Ramadan, arrafasu ila nisaikum, berhubungan suami istri dengan istri-istri kalian. Ya, hunna libasun lakum, mereka itu pakaian untuk kalian, wa antum libasun lahun, dan kalian pakaian untuk mereka. Ya, Allah jelaskan bahwa suami istri ini pakaian, boleh hukumnya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu. Ini luar biasa. Allah tahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Kalian itu tidak bisa menahan hawa nafsu kalian. Allah tahu. Karena apa? Allah itu yang maha tahu tentang hambanya. Allah tahu itu semua, tapi Allah ingin melakukan syariat puasa ini secara bertahap. Allah tidak langsung, tapi Allah ingin melakukan setahap demi setahap.
sampai sempurna syariat puasa tersebut. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alimallah, Allah tahu. Annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalian tidak bisa menahan hawa nafsu kalian. Kalian ingin makan, ingin minum di malam hari, ingin berhubungan suami istri. Apa kata Allah? Fal'an, maka sekarang basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, maka sekarang pergaulilah istri-istri kalian dan lakukanlah apa yang telah Allah tuliskan, syariatkan untuk kalian. Ya, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah? Wa kulu washrabu, dan silahkan makan, silahkan minum hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Ini luar biasa. Ini kalau antum tahu bahasa seperti ini, bahasa Quran ini sungguh luar biasa. Ini dalam tingkatan paling tinggi dalam bahasa Arab. Ini bahasa yang luar biasa. Kalau antum sudah mempelajari bahasa Arab, antum lihat susunan bahasa begini, benar, ini nggak ada manusia yang bisa bikin kayak gini. Bahasa Quran seperti ini. Subhanallah. Ya. Indah bahasanya. Syaratnya apa? Antum harus belajar bahasa Arab dulu. Kalau antum sudah belajar bahasa Arab dan terus menggali bahasa Arab, antum akan tahu keindahan bahasa Arab itu, sastranya, selain hukum di dalamnya. Itu antum akan tahu kalau antum memahami ini. Subhanallah, ini luar biasa. Ya, apa kata Allah tadi? Ini bahasa yang mengandung sastra. Ya, wa kulu washrabu, silahkan minum, silahkan makan, silahkan minum hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Sampai tampak bagi kalian benang putih dari benang hitam minal fajr, dari fajar. Ya, waktu subuh, fajar shadiq. Fajar yang benar, karena fajar itu ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kadib. Ya. Nah, ini apa? Ini menunjukkan syariat makan sahur. Makan sahur itu diperbolehkan oleh Allah, ya, selain dalam hadis tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dalam hadis ini menafsirkan ayat ini, makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu ada barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain disyariatkan, diakhirkan sampai apa? Sampai waktu fajar, waktu subuh, terlihat fajar shadiq, benang putih dari benang hitam, terlihat fajar shadiq. Ya. Ini yang benar. Waktu batas makan sahur itu sampai subuh, ya, sampai adzan subuh. Itu yang benar. Menurut dalil, menurut ayat ini. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sampai di sana. Ya, melanjutkan lagi. Ya. Apa kata Allah? Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Di sini Allah melangkah kepada itikaf. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian. Wa antum aqifuna fil masajid, dalam keadaan kalian beritikaf di masjid. Kenapa? Karena di dalam Ramadan itu ada syariat iktikaf. Ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi asril awakhir min Ramadan. Ya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, beliau beritikaf Rasulullah fi asril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hatta tawafahu Allah, sampai Allah mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat dari tahun berapa? Dari tahun 2 Hijriah sampai 10 Hijriah.
Ya. Terus Nabi beriktikaf hatta tawaffa'ullah, sampai Allah mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah Nabi beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian apa kata Aisyah? Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian setelah itu para istri-istri Nabi beriktikaf juga setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Semangat istri Nabi, ya, semangat meniru suaminya. Ini nasihat kepada para ummahat, ya. Setelah suaminya semangat dalam beribadah, dalam berjihad di jalan Allah, istrinya bagaimana? Mendukung, tiru, ya, tiru oleh istrinya, dukung suaminya, support, ya, didukung, ditiru langkahnya, perjuangannya, ditiru sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meniru suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, salah satu pembatal i'tikaf apa? Tadi berhubungan suami istri. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian bergaul, berhubungan dengan istri kalian dalam keadaan kalian i'tikaf. Kenapa? Batal i'tikafnya maksudnya. Ya. Apa kemudian kata Allah? Tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah aturan-aturan Allah. Fala taqrabuha, jangan kita melanggarnya, jangan kita mendekatinya untuk melanggarnya, jangan. Kenapa? Karena kita kalau muslim, kalau ada perintah Allah apa? Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat, itu muslim. Jangan dilanggar, jangan didekati untuk dilanggar, jangan oleh kita. Kemudian apa kata Allah? Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Ya, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya tentang puasa Ramadan, ya, aturan-aturannya linnas untuk manusia. Apa fungsinya? Sama seperti surat Al-Baqarah tadi di ayat 183. Di ayat 183 diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di surat Al-Baqarah ayat 187 setelah Allah katakan kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun, agar supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan besar puasa Ramadan. Tujuan besarnya apa? Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan besar. Untuk apa kita berjuang puasa Ramadan? Untuk apa kita hadir di majelis ilmu? Untuk apa kita pelajari kalamullah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tujuannya untuk apa? Salah satunya agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan perintah Allah, bisa menjauhi larangan Allah. Itu tujuan besar dari apa yang kita lakukan sekarang, termasuk saum Ramadan. Makanya apa? Kalau orang-orang yang benar belajarnya, kalau orang-orang yang ikhlas belajarnya, kalau orang-orang yang jujur belajarnya, akan tampak dari perilakunya. Itu akan tampak ketakwaannya, kelihatan. Itu kalau benar belajarnya. Karena apa? Tujuan ibadah itu takwa, untuk meraih takwa Allah Subhanahu wa taala salah satunya. Ya. Tapi kalau belajarnya nggak serius, belajarnya main-main, malas taklimnya, malas ibadahnya, malas baca Qur'annya, malas belajar tafsirnya, malas belajar bahasa Arabnya, subhanallah, kita khawatir. Khawatir apa? Khawatir dia sulit untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu sejarah ya tentang syariat saum Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita beralih kepada hadis ya. Sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim.
Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, akan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, akan dibelenggu para syaitan. Kesempatan kita sekarang. Kalau seseorang, Ustaz, ana selama ini banyak syaitannya, Ustaz. Ana sering diganggu syaitan, makanya ana jarang hadir kajian antum. Subhanallah. Nah sekarang nanti nih, ini insya Allah bulan Ramadan ini syaitan dibelenggu. Kita lihat, ya, antum berubah atau tidak? Ya, kita berubah atau tidak? Sudah syaitannya dibelenggu ini. Syaitannya sudah dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada alasan lagi. Saat anak banyak syaitannya, coba ruqyah. Nah nanti syaitannya diikat. Ya, bulan Ramadan nih diikat. Kita lihat bagaimana ibadahnya, bagaimana belajarnya, bagaimana saumnya, bagaimana dia meninggalkan perkara-perkara haram yang dilarang oleh Allah. Syaitan sudah dibelenggu. Ya, tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik di bulan Ramadan ini. Sambut bulan Ramadan marhaban. Syahrul Ramadan selamat datang. Bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah, dengan ilmu, ya, dengan semangat. Itu cara menyambut bulan Ramadan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, ya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ya, "Inna fil jannah samaniyatu abwab." Sesungguhnya di surga itu ada 8 pintu surga. Ya. Banyak pintu-pintu surga, ada 8. Ya. Kemudian kata Rasulullah, "Fiha babun yusamma ar-rayyan." Di dalam surga ada sebuah pintu, yang pintu itu namanya apa? Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Apa kata Rasulullah? La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak masuk ke pintu tersebut kecuali as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Itu akan masuk melalui babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mau masuk surga? Pasti kita mau masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, kalau kita mau masuk surga, ini ada hadis dari Rasulullah ini. Rasulullah mengabarkan kepada kita sekarang. Rasulullah melalui hadisnya mengabarkan kepada kita, kalau kita tidak semangat puasa, tidak semangat puasa di bulan Ramadan, seakan-akan kita tidak mau masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Itu seakan-akan begitu. Kenapa? Karena ada di hadis yang lain, ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kata Rasulullah SAW. Setiap umatku itu masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau dia masuk surga. Para sahabat heran, kok ada yang nggak mau masuk surga ya? Subhanallah, ada gak yang gak mau masuk surga? Mungkin ada di zaman sekarang. Para sahabat heran ketika Nabi mengatakan kepada para sahabat, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali yang dia gak mau. Ya. Para sahabat heran, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang gak mau masuk ke surga ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, melaksanakan perintah Rasul, meniru Rasulullah, berpegang teguh kokoh dengan manhaj salaf, mereka mau masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah, tidak mengikuti Rasulullah,
faqad aba, berarti dia tidak mau masuk surga. Ya. Jelas kata Rasulullah. Kita ini ingin ikut siapa? Rasulullah. Ikut siapa? Para sahabat. Itu yang kita inginkan begitu. Ya, kita bukan ikut manusia, mau manusia memusuhi kita semua. Kalau kita ikut Rasulullah, kalau kita ikut sahabat, jangan takut. Jangan. Kita ikut siapa? Rasulullah. Kita ikut siapa? Para sahabat. Kita ikut siapa? Ikut Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ikut manusia. Ya. Jangan takut dengan manusia. Manusia di hadapan Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Ya. Kalau antum ngaji, ya, ngaji di Birrul Walidain, antum ana tahdir ya. Jangan ngaji di sana. Takut antum? Jangan takut. Ngapain takut antum? Hah? Kalau antum ngaji salaf tuh sama ustadz itu tuh, awas antum ya, anak pukulin antum. Takut antum? Jangan. Ngapain antum takutnya seperti itu? Ya. Kalau antum ngaji sunnah, ngaji manhaj salaf, antum lihat aja, pulangnya anak cegat antum. Ya. Lihat aja. Subhanallah, antum takut begitu? Jangan. Ya, subhanallah. Kita ini bukan dunia yang kita cari, bukan. Kita terbatas, mungkin hari ini kita mati, mungkin. Ya. Hari ini mungkin mati kita. Bukan dunia yang kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Kalau antum masih mencari ridha manusia, antum enggak bisa dakwah. Bahas kitab akidah salaf wa ashabul hadis, takut antum. Ya. Karena apa? Di situ antum akan bersinggungan dengan kelompok-kelompok sesat. Ya. Dengan kelompok-kelompok menyimpang, dengan para teroris, khawarij. Bersinggungan antum. Gak akan bisa dakwah kalau antum cari dunia, takut mati, takut miskin, gak akan bisa dakwah. Kalau seperti itu, jangan. Ya, jangan seperti itu. Kokoh di atas sunnah, kokoh di atas Al-Quran dan sunnah, berdasarkan pemahaman salafus saleh. Kokoh, pegang kuat-kuat dengan apa? Dengan gigi gerham kata Nabi. Kokoh pegang. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau cerita seperti itu, kita teringat dengan sebuah hadis ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ini hadis yang luar biasa ini, subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini termasuk sahabat yang ikut perang Tabuk, yang ikut jihad perang Tabuk, dan termasuk sahabat yang terakhir meninggal di Madinah. Ya, sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita. Ini bercerita untuk kita nih, untuk umat Nabi sekarang nih. Untuk kita cerita ini. Apa? Pada saat perang Khandaq, perang Ahzab. Ya, perang Ahzab itu terjadi di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Ya. Di mana di sana Rasulullah dan para sahabat menggali parit. Ya. Penggalian parit ini tentunya terjadi di bulan sebelum Syawal. Bulan apa? Ramadan. Iya, Ramadan ini yang akan kita masuk di dalamnya ini. Rasulullah, kata sahabat Sahal bin Sa'idi dalam hadis riwayat Bukhari ini, beliau bercerita, kami, kata sahabat Sahal, kami dan Rasulullah menggali parit ya, saat perang Khandaq. Sebagian dari kami menggali, sebagian kami mengambil hasil tanahnya itu kami pikul untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Ya. Itu kata sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi.
Kemudian ketika kami bersama Rasulullah seperti itu, Rasulullah memikul tanah ini, hasil garian parit, ya. Kemudian Rasulullah berkata kepada kami, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, ya Allah. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Faghfir lil muhajirin wal ansar. Lihat antum yang diucapkan Rasulullah ketika sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah turun menggali parit, terancam jiwanya, akan diserang oleh 10.000 orang, akan menyerang Rasulullah. Kaum Yahudi bergabung dengan koalisi kaum musyrikin, 10.000 orang akan menghabisi Rasulullah dan para sahabat. Di bulan Ramadan menggali parit yang disebutkan dalamnya itu 40 hasta, 20 meter dalamnya parit digali oleh Rasulullah, ya, dalam keadaan kekurangan. Makanya Rasulullah berusaha memberikan semangat kepada para sahabat, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki illa aishal akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia ini bukan hakiki di sini kita. Ini cuma persinggahan. Kita nggak akan selamanya hidup di dunia. Bukan. Kalau kita ingin semangat seperti Rasulullah, pikirkan mati di pikiran antum setiap hari. Ya. Pikirkan kehidupan antum bukan di sini, di akhirat. Kehidupan kita sebenarnya. Para sahabat bagaimana mendengar itu? Timbul semangatnya mereka. Ya. Coba kalau kita di bulan Ramadan, siap antum menggali parit 20 meter? Ada yang siap? Ya. Di sini? Ya, subhanallah, di bulan Ramadan lagi puasa. Suruh menggali parit, ya, solokan, bikin solokan dalamnya 20 meter, panjang. Panjangnya antum melihat Madinah bagaimana panjangnya Madinah, subhanallah. Ya. Di bulan Ramadan ya. Makanya ini bantahan kepada orang-orang yang malas di bulan Ramadan. Ini bantahan buat mereka, ya, yang habis sholat subuh tidur, habis sholat duhur tidur lagi, ya, habis sholat subuh tidur, bangun duhur, habis duhur sholat, habis duhur tidur lagi, bangun asar sholat, habis asar tidur lagi. Terus menjelang maghrib bangun, ngabuburit langsung. Ya, subhanallah. Ada gak yang seperti itu puasanya? Mungkin ada, ya. Subhanallah. Ini bantahan untuk mereka, malu mereka harusnya sama Rasulullah dan para sahabat. Malu kita kalau kita berpuasanya begitu. Ya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan, ya, dengan sebuah hadis dari hadis, ya, yang diriwayatkan, ya, hadis ini masyhur di kalangan kita dan kita sudah sering mendengar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, atas dasar iman, wahtisaban, atas dasar dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Siapa di sini yang enggak punya dosa? Semua kita punya dosa, ya. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, manfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik. Ya. Niatkan Ramadan ini atas dasar iman, niatnya ikhlas karena Allah. Ya. Antum niat puasa, ya, di malam hari, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain niat. Karena iman, keimanan antum kepada Allah Subhanahu wa taala.
atas dasar iman. Kemudian apa? Wahtisaban, atas dasar antum ingin memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalam hadis yang lain disebutkan inna amala kulli ibni Adam yudha'af al-hasanah asyraf amsalihah. Setiap amalan ibnu Adam manusia itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya bisa sampai 10 kali ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali. Qala Allahu azza wajal, berkata Allah azza wajal, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, karena puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ana azzibihi, dan aku, kata Allah, yang akan membalasnya. Ya, yada'a ta'amahu wa syahwatahu min ajli, dia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya min ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala puasa. Ya. Pahala yang besar, bisa tanpa batas pahala puasa itu. Makanya puasa ini mirip dengan apa? Sabar. Mirip. Kenapa? Karena di surat Az-Zumar ayat ketiga Allah katakan innama iwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas. Mirip puasa dengan sabar, mirip. Ya, diberikan oleh Allah pahala yang tidak terbatas. Ya, karena apa? Tadi dia meninggalkan makanannya, minumannya, dia meninggalkan syahwatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini benar dalam hadis yang lain bahwa puasa itu, pahala puasa itu tidak bisa menjadi kafarah, tidak bisa diberikan kepada orang lain. Karena apa? Dalam kezaliman, ya, dalam kezaliman itu kalau tidak selesai di dunia, itu akan berlanjut di akhirat. Ya, kalau kita tidak bisa membayar di dunia, tidak bisa diselesaikan di dunia kezaliman itu, maka akan diselesaikan di akhirat. Dengan apa? Dengan kita membayar dengan amalan, diambil amalan soleh kita. Kecuali pahala apa? Saum. Pahala saum tidak bisa digunakan kafarah untuk membayar sebuah kezaliman. Tidak bisa. Ada dalam hadis. Gak bisa kalau dibayar dengan pahala puasa. Ya, karena itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk saum. Ya, untuk saum itu keistimewaan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah disebutkan perang Khandaq. Ya. Sekarang kita sebutkan lagi peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, di antaranya apa? Perang Badar. Ya. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan juga sama. Ya. Kalau kita lihat para nabi atau Rasulullah dan para sahabat di bulan Ramadan dengan jihad, mereka isi dengan jihad fisabilillah. Ya. Mereka isi dengan perang Badar. Disebutkan kita tahu 300 orang melawan sekitar 1000 orang. 300 orang melawan sekitar 1000 orang. Bagaimana kalau kita sekarang Ramadan ini kita perang 300 orang lawan 1000 orang, siap antum? Siap kita? Subhanallah, ya. Mungkin kita sudah lari kita. Lihat 1000 orang, wah lari. Banyak. Para sahabat Rasulullah tidak seperti itu mereka. Tetap mereka jalankan meskipun di bulan Ramadan. Ini bantahan kepada orang yang tadi malas di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan libur semua. Semua libur, kerja libur, taklim libur, semua libur. Di mana? Di rumah tidur. Subhanallah. Ini bertentangan dengan para salaf kita. Tidak sesuai dengan contoh dari mereka di bulan Ramadan. Mereka berjuang, berjihad di bulan Ramadan. Mereka. Ya.
Kemudian apalagi yang terjadi peristiwa di bulan Ramadan? Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Itu pun terjadi di bulan Ramadan, ya, tahun 8 Hijriah. Tadi perang Badar tahun 2 Hijriah. Ya. Di Fathu Makkah Rasulullah itu terjadi di bulan Ramadan. Perjalanan dari Madinah ke Makkah sekitar 450 km. Siap antum berjalan 450 km pakai unta atau pakai kuda atau jalan kaki? Ada yang siap di sini lagi puasa? Ya. Subhanallah. Ini perjuangan Rasulullah dan para sahabat di bulan Ramadan. Ya. Perjuangan mereka sungguh luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya banyak ya tentang syahrul Ramadan ini, banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira. Yang pertama, doanya yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, itu doanya tidak akan ditolak, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesempatan bagi kita banyak berdoa di bulan Ramadan saat kita sedang berpuasa. Ya, jangan kita banyak melakukan perkara yang sia-sia. Bulan Ramadan main gaplek, ya. Subhanallah. Bulan Ramadan main gitar, musik terus, ya. Subhanallah. Ya, bulan Ramadan main catur, ya. Dari pagi sampai sore main catur, ya, main karambol, ya, dari pagi sampai sore, nongkrong di jalan, ya, main HP, ya, TikTok terus, scroll TikTok. Kenapa antum main TikTok? Ini nyari kajian Ustaz Pahlevi ini. Barangkali ini pas scroll ada. Subhanallah. Ya, alasan, ya. Alasannya ingin ngaji. Ngajinya di mana? Kan kajian libur. Karena di sini Ustaz ngajinya nih di HP. TikTok scroll. Salatnya telat, ya. Baca Qur'annya juga selembar udah ngantuk, Tidurnya 3 jam, baca Qur'annya selembar. Subhanallah. Itu gimana? Kayak gitu, ya. Jangan begitu. Manfaatkan untuk berdoa, beribadah. Banyak berdoa, karena doa itu doa di seorang yang di bulan Ramadan berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah. Kemudian yang kedua, doa yang tidak akan ditolak apa? Wal imamul adil, pemimpin yang adil. Itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa da'watul madlum. Doa orang yang terzalimi itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Disebutkan juga, ya, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya anna Jibril, ya, yalqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Ya. Ini luar biasa ini. Berkata Abdullah bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas, Rasul mengatakan, kana Nabi, kana Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril yalqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan, pada setiap malam di bulan Ramadan. Apa tujuannya? Fayudarisuhul Quran, membacakan, mengajarkan kepada Rasulullah Al-Quran. Ya.
Sekarang kalau Rasulullah saja setiap malam didatangi malaikat Jibril di bulan Ramadan untuk diajari Al-Quran, dibacakan Al-Quran, ya, bagaimana dengan kita sekarang? Kita mau bagaimana sekarang? Ya, kita sebagai umat Nabi, apakah malam-malam kita akan isi dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat? Orang lain sholat tarawih, ini di lapang merdeka, ya, ramai di lapang merdeka. Subhanallah. Antum mau kemana malam-malam ke lapang merdeka? Mau ngapain antum di sana? Karena heran sama orang-orang yang begitu. Mau ngapain antum di lapang merdeka? Orang-orang sholat tarawih di Masjid Agung, antum di lapang merdeka nongkrong. Ngapain antum di situ? Antum mati nanti di situ. Nanti antum menyesal. Lagi ke lapang merdeka nongkrong, sholat maghrib lewat, ya. Kalau pas buka paling jago, ya. Cari kafe yang paling enak makanannya. Di mana? Wah, ada di Selabintana. Ayo ke sana, serang kafe tersebut. Beli makanan, penuhi meja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sikat, gas, makan. Sholat maghrib, gak sholat. Isya, gak sholat. Langsung ke lapang merdeka nongkrong. Subhanallah, kita heran dengan orang-orang yang seperti itu. Apa? Kebanyakan itu orang-orang malas. Malas apa? Malas belajar ilmu agama. Malas taklim. Itu faktornya biasanya itu. Ya. Malas hadir kajian. Tidak mau belajar ilmu agama. Akhirnya apa? Tersesat. Ya. Dengan amalan-amalan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Orang berlomba-lomba di bulan Ramadan itu beramal, berdoa kepada Allah, ya. Tadi malaikat Jibril datang ke Rasulullah ngajarin Al-Quran. Berlomba-lomba, kita pun sama belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Target sebulan Ramadan ini khatam Al-Quran, target kita. Orang-orang itu kebanyakan bagaimana? Gak ada target baca Al-Quran. Subhanallah. Kasihan kita dengan, itu target dakwah kita, ya. Kalau ada orang-orang yang begitu, ya, kepada antum yang hadir di sini, ajak ke sini, ya. Ajak ke Masjid Birrul Walidain. Ajak. Ummahat juga sama, ya. Banyak nih ummahat para wanita nih di lapang merdeka, ya. Malam-malam tuh tanpa menutup aurat juga. Ajak, itu target dakwah kita tuh mereka. Target dakwah itu. Mudah-mudahan kita bisa dakwah ke mereka. Ya, amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian di sini kita akan sedikit faedah dari tadi yang terlewat dari peristiwa Fathu Mekah, ya. Pembebasan kota Mekah disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-10. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'damu darajatan minal ladina anfaqu, ya, minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu husna. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama derajat kalian orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berjihad berperang min qablil fathi wa qatal, sebelum pembebasan kota Mekah. Itu beda derajatnya. Dengan siapa? Ya, ulaika a'dhamu darajatan, mereka itu lebih tinggi derajatnya minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu, dari orang-orang yang berinfak, bersedekah dan berjihad setelah pembebasan kota Mekah. Itu beda di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ini keutamaan bagi orang-orang yang istiqomah di dalam belajar, di dalam manhaj salaf. Ya. Beda ketika antum hadir di majelis ilmu ketika masih 2 orang, di sini masih yang hadir 3 orang, antum tetap hadir, antum tetap sabar, antum tetap istiqomah. Nanti ketika sudah tersebar dakwah ribuan orang yang hadir, derajat antum di sisi Allah akan
dengan orang-orang yang baru berhijrah. Beda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan apa? Surat Al-Hadid ayat 10 ini, la yastawi minkum, tidak sama derajat orang-orang yang berjihad dari awal, dari masih sepi dia sudah berjihad, dari mulai nggak ada orang, belum ramai dakwah, belum ramai dia masih istiqomah, dia terus sampai akhirnya Allah berikan idza jaa nasrullah, datang pertolongan Allah. Kalau zaman Nabi ini pertolongan Allah, Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah, inna nasrullah, pertolongan Allah. Di zaman sekarang apa? Terbukanya dakwahnya, tersebarnya dakwah salaf. Ini nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, bagi orang-orang yang istiqomah dari awal, dari dia sejak mengenal manhaj salaf, ya, dia tetap istiqomah terus, itu pahalanya jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya jauh lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Makanya bagi orang-orang yang sudah lama ngaji, sampai kapan Ustaz? Ana udah lama Ustaz ngajinya, dari tahun 2000 Ustaz. Sudah hampir 26 tahun berarti ngaji. Gimana Ustaz? Sabar Antum. Sampai kapan Ana ngaji Ustaz? Sampai mati Antum. Antum mati, Antum berhenti ngaji. Ya. Antum akan di sisi Allah akan tinggi derajatnya insyaallah taala. Ya. Semua ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Awalnya lanjut apa gimana? Lanjut ya. Di sini ada sesi pertanyaan nggak biasanya? Oh. Ada sesi atau nggak ada? Ada ya? Oh iya. Mau ada sesi pertanyaan atau lanjut? Ada pertanyaan. Hah? Oh iya, boleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, di sini kita sekarang tahu ya keutamaan bulan Ramadan, tadi sejarah bulan Ramadan, dan juga perjuangan Rasulullah dan para sahabat di bulan Ramadan. Ya. Tinggal sekarang apa pertanyaannya? Sekarang pembuktian. Ya. Sekarang kita tinggal membuktikan. Ramadan nih, besok hari pertama ya insya Allah ya. 1 Ramadan besok nih. Antum buktikan. Antum kan ilmunya sudah dapat ya tadi ya. Ilmunya sudah dapat tadi. Nah nanti mungkin ilmunya bisa diulang lagi ya. Dari mulai tadi surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Dan hadis-hadisnya tadi. Antum hafalkan itu ya. Dihafalkan, disampaikan lagi kepada orang lain. Kepada istri antum, kepada anak antum. Hafalkan semua. Tadi dalil yang sudah disampaikan tuh. Dari mulai surat Al-Baqarah 183, surat Al-Baqarah 184, surat Al-Baqarah 185, surat Al-Baqarah 187. Terus tadi ada berapa hadis yang disampaikan? Banyak. Hafalin semua. Ya. Hafalkan semuanya. Sampaikan lagi ke orang lain, ke siapa? Ke istri antum, ke anak antum, ke saudara antum, ke teman antum. Anak kajian sama Ustaz Fahlevi, alhamdulillah. Anak udah nulis nih, anak udah catat nih dalil-dalilnya, hadis-hadisnya semua. Dan anak sudah hafalkan. Alhamdulillah hafal, ternyata gampang ternyata ngafalinnya. Masya Allah, anak udah hafal semua. Yang pertama, sejarah Ramadan ya. Dengerin antum. Begini sejarahnya. Dalam Musnad Imam Ahmad begini, dalilnya ini begini. Sampaikan lagi ya kepada itu dakwah kepada orang-orang terdekat. Kenapa? Wa tawasabil haq wa tawasabis sabr. Saling menasihati. Antum pulang nih murojaah ya. Seperti di Yaman, kalau di Yaman begitu. Kalau di Yaman bagaimana? Ketika belajar nih begini, selesai belajar, salat maghrib,
Setelah maghrib ada kajian lagi sampai isya, sholat, habis isya apa? Murojaah langsung. Dibentuk halakoh-halakoh tuh. 5 orang. Apa? Murojaah kajian yang tadi dibahas. Ya. Kajian yang tadi dibahas di murojaah lagi. Dihafalin hadis-hadisnya, dalil-dalilnya apa? Dicek lagi hadisnya benar gak yang disampaikan. Takutnya salah kan? Mungkin gak salah, mungkin bisa jadi yang tadi Anda sampaikan ada yang salah, mungkin bisa jadi ada yang salah. Kita tidak tahu. Mungkin kita semua manusia. Ya, disampaikan lagi ke orang lain agar bermanfaat. Ya, karena ilmu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Iya. Dijawab sekarang. Oh iya.